Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran mata kuliah pengantar statistika keuangan yang kali ini akan membahas tentang valuasi obligasi di antara pembayaran kupon. Jika pada materi minggu lalu kita telah membahas apa itu obligasi, kemudian apa saja nilai-nilai yang digunakan untuk menghitung harga dari obligasi, mungkin saya akan sedikit mengulas kembali apa itu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi tersebut untuk membayar imbalan, bisa berupa bunga atau kupon, pada periode tertentu dan melunasi pokok hutangnya pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Jadi di sini nanti kita akan menghitung harga obligasi di antara pembayaran kupon-kuponnya atau imbalannya tadi. Nah, di sini kita mempunyai BT di sini merupakan harga obligasi atau book value tepat setelah pembayaran kupon dilakukan. Nah, ini BT rumusnya. Ini langsung saja ke sini. BT-1 yaitu harga obligasi pada periode sebelumnya dikalikan dengan 1 plus I. Di sini adalah yield-nya dikurangi F dikalikan R. F adalah par value atau face amount value dikalikan dengan kupon rate-nya di sini. Kemudian, ketika membeli obligasi yang kuponnya dibayarkan selama beberapa periode, kupon di sini berarti imbalannya tadi ya yang diperoleh oleh pembeli obligasi. Nah, seseorang atau pemilik obligasi harus memutuskan bagaimana membagi kupon antara pemilik sebelumnya atau pemilik baru. Oh, berarti di sini seseorang di sini adalah pihak ketiga yang menemukan antara pemilik sebelumnya, pemilik obligasi sebelumnya dan pemilik baru. Nah, kita misalkan lagi ada F, RK di sini menunjukkan jumlah kupon yang masih harus dibayar atau accrued kupon yang dimiliki pemilik sebelumnya dengan nilai K-nya nanti antara 0 sampai 1. Kemudian harga obligasi atau flat price-nya yang harus dibayarkan kepada pemilik sebelumnya pada waktu T plus K harus didasarkan pada harga obligasi dan kupon yang diterima di sini. Jadi harga obligasi pada saat T plus K ini flat price-nya merupakan harga obligasi yang harus dibayarkan tadi ditambahkan dengan kuponnya. Oke, selanjutnya. Jadi ya, harga obligasi yaitu BM T plus K hanya akan menerima pembayaran kupon di masa depan. Oleh karena itu kita pisah perhitungannya tadi. Kita pisah yang B yang ini ya, B T plus K yang atasnya M. Kita pisah perhitungannya dengan FR-nya. Bisa kembali tadi. Nah, di sini kita pisah, tidak jadikan satu. Flat price diperoleh dari harga obligasinya ditambahkan dengan harga kupon atau perhitungan kuponnya. Nah, lalu bagaimana nilai K tadi yang nilainya antara 0 sampai 1? Nah, ini dihitung berdasarkan aktual per aktual atau 30 per 360 berdasarkan hari yang digunakan. Jadi nanti terserah si pihak ketiga tersebut bagaimana mau menghitung harga obligasinya, apakah berdasarkan aktual per aktual atau 30 per 360, sehingga nanti perhitungan harga pasar atau market value dari obligasi kita diperoleh dari flat price tadi BT plus K yang pangkatnya F dikurangi dengan accrued kupon ini. Untuk menghitung harga pasar atau market value ini nanti digunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode theoretical method. Nah, di sini untuk flat price bisa dilihat harganya atau BT plus K-nya yang pangkatnya F ini sama dengan obligasi pada tanggal pembayaran kupon berakhir. Nah, di sini sama dengan BT-nya. Tetapi kemudian dikalikan dengan bunga majemuknya atau compound interest-nya. Di theoretical method ini kita menggunakan compound interest. Kemudian untuk perhitungan kuponnya sama dengan pembayaran kupon. Nah, tetapi juga digunakan dengan
compound interest di sini. FR pada saat ke K sama dengan FR dan dikalikan dengan compound interest. Sehingga market value-nya tadi yang ini flat price dikurangi accrued coupon. Kemudian yang metode kedua adalah practical method di sini. Nah, bedanya dengan theoretical method, di sini dia menggunakan simple interest. Sama saja seperti tadi, PT dikalikan ini di sini menggunakan simple interest. Begitupun dengan yang accrued couponnya di sini. Setelah di eliminasi ya, disederhanakan, diperoleh untuk pembayaran kuponnya adalah K dikalikan FR. Sehingga nanti market value-nya flat price dikurangi accrued coupon sama. Untuk perhitungan market value-nya itu sama. Nah, yang membedakan nanti ada di flat price sama accrued coupon. Yang terakhir adalah menggunakan metode semi teoretikal. Nah, di sini untuk flat price, dia perhitungannya sama dengan yang theoretical method tadi, yang nomor 1. Sementara itu, yang accrued coupon ini perhitungannya sama dengan yang di practical method. Nah, di sini market value-nya tinggal dikurangkan saja. Nah, namun dalam metode semi teoretikal ini akan ada masalah yang dihadapi, yaitu ketika nilai I sama dengan G. Nah, I itu sendiri merupakan yield rate-nya. Kemudian sama dengan G, yaitu modified coupon rate-nya. Itu akan sedikit mengalami kesulitan ketika nilai I sama dengan G. Dan juga ketika nilai P sama dengan C, yaitu nilai harga obligasinya sama dengan harga obligasi pada saat jatuh tempo. Oke, selanjutnya kita akan membuka Excel. Kita akan bekerja di Excel untuk melakukan perhitungan market value atau harga obligasi kita menggunakan 3 metode ini. Ya, di sini saya menggunakan obligasi konvensional dari pemerintah Indonesia dengan ID number-nya adalah FR0056. Nah, Anda dapat mengaksesnya di ipba.co.id di sini. Nah, jika Anda masuk ke website ini, kemudian klik menu yang obligasi dan sukuk pemerintah. Nah, kemudian Anda bisa cari, di sana ada banyak jenis-jenis obligasinya. Kemudian bisa cari yang FR0056. Klik detail di sana. Kemudian akan muncul info detail dari obligasi tersebut. Nah, di sini. Kemudian untuk memperoleh data yang di sini, nah nanti bukanya adalah yang yield-nya di website IPBA-nya tadi. Oke, kita ini breakdown satu-satu ya di sini. Diasumsikan face value sama dengan redemption value-nya, F sama dengan C. Nah, ini kita asumsikan, ini catatannya dalam persen. Kita asumsikan harganya akan sama dengan harga pada saat atau yang diterima saat jatuh tempo. Jadi harganya sama yang diterima 100%. Kemudian coupon rate atau R-nya kita bisa lihat di info detail ini. Di sini ada coupon rate-nya adalah 8,38. Coupon rate atau R-nya nanti kita bisa lihat di info detail obligasi ini. Nah, di sini di sebelah sini ada coupon rate-nya bernilai 8,38. Nah, ini dalam persen berarti kita bisa tuliskan 8,38%. Nah, karena dibayarkannya semi annually, ini saya ganti saja number. Berarti ini kan dalam 1 tahun ya, coba kita lihat. Dia memperoleh fix kuponnya. Nah, berarti kita bisa bagi dengan 2. Karena yang kita gunakan adalah semi annually di sini. Kuponnya dibayarkan per 6 bulan. Kemudian di yield-nya, nah kita lihatnya yield di sini. Untuk yang FR0056. Nah, yield-nya di sini adalah 7,6912. Saya bisa tuliskan 7,6912 dibagi dengan 100. Nah, untuk perhitungan di sini juga sama. Berarti dibagi 2. Oke, setelah itu kita lihat time to maturity-nya atau TTM-nya.
Nah, kita bisa lihat di sini. Apa itu time to maturity? Biasanya adalah waktu yang tersisa umumnya dalam tahun hingga suatu obligasi dilunasi atau jatuh tempo. Nah, untuk yang FR0056 ternyata TTM-nya adalah 9,86 tahun. 9,84 ya tadi ya. 9,84. Cek lagi, nah 9,84. Sehingga ketika 1 tahunnya diberikan 2 kali, berarti ini dikalikan dengan 2. Kemudian kupon remainingnya di sini, oke, saya kosongi dulu. Nah, kita masuk ke issue date-nya dulu di sini. Nah, kita lihat issue date-nya di sini adalah 23 September 2010. Kemudian maturity date-nya atau tanggal jatuh temponya ada di tanggal 15 September 2026. Kemudian karena dibaginya per 6 bulan, berarti nanti saya bisa tuliskan. Nah, ini saya mau tuliskan pembayaran kuponnya di sini. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret 2011. Nah, kupon pertama, kemudian 6 bulan selanjutnya pada tanggal 15 September 2016. Dan seterusnya sampai nanti habis di tanggal 15 September 2026. Nah, sehingga totalnya akan ada sebanyak 32 kali pembayaran kupon. Oke. Kemudian ini kita sudah sampai di tahun 2020 dan pembayaran kupon yang sudah dilakukan atau dibayarkan yang paling dekat pada saat hari ini atau bulan ini adalah di bulan Maret, 15 Maret 2020. Sehingga ini kita asumsikan kupon 1-19 ini sudah dibayarkan. Sehingga nanti N-nya kita peroleh di sini. Tadi ada sebanyak 32 sudah dibayarkan 19. Jadi sisanya adalah 13 kali yang belum dibayarkan. Kemudian untuk nilai K-nya, aktual kali aktual di sini kita bisa asumsikan, misalkan dalam 1 tahun itu ada, dalam 6 bulan ada 168 hari. Kemudian aktualnya kalau Anda mau menghitung dari 15 Maret 2011 sampai 15 September 2011 akan ada sebanyak 181 hari. Nah, untuk 181-nya ini biasanya memang sudah ditetapkan. Nah, gitu. Dalam 6 bulan ada sebanyak 181 hari. Kemudian untuk yang 30/360 ini, nah kita juga bisa asumsikan misalkan saya ada 169 saja. Ini ada 167, kemudian 360 hari dalam 1 tahun, berarti kalau dalam 6 bulan ada 180. Kemudian ini bisa diasumsikan, kalaupun tidak nanti boleh dihitung sendiri dari 15 Maret 2011 sampai 15 September 2011. Diasumsikan untuk hari kerjanya saja. Kemudian di sini aktual per 360, berarti tadi aktualnya kita punya 169 dibagi dengan 180. Nah, di sini. Nah, kemudian diskon faktornya atau fee-nya, rumusnya di sini saya sudah tuliskan di sebelah kanan, 1/1 plus I, berarti 1/1 plus I. I-nya tadi adalah yield ya. Kemudian untuk anuitasnya kita butuh AN di sini adalah 1 min V pangkat N dibagi dengan I. Oke, kemudian untuk FR-nya tadi F dikalikan dengan R-nya, kupon rate-nya. Di sini. Kemudian PT kita tadi kan sudah dibayarkan terakhir di B19, di periode ke-19. Rumusnya adalah FR dikalikan dengan AN ditambah dengan C dikali V 4 N.
Oke. Ini nilai-nilai ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung market value dari obligasi kita. Oke, saya lanjut. Di sini saya sudah tuliskan. Nah, ini harga dari IPBA-nya dari websitenya untuk yang tadi FR0056. Nah, ini price-nya adalah 104,6383. Nah, sekarang kita akan menghitung dengan perhitungan kita tadi menggunakan 3 metode. Nah, di sini akan dibagi menjadi 3 juga dengan exact simple interest. Nah, menggunakan aktual per aktual K-nya. Di sini metodenya ada 3 seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah dengan ordinary simple interest 30 per 360. Jadi 1, 2, 3 ini yang membedakan adalah nilai K-nya. Kemudian yang ketiga dengan Banker's Rule. Nah, ini menggunakan actual per 360. Oke, di sini saya sudah tuliskan juga rumusnya. Ini adalah rumus atau rumus yang tadi diperoleh dari slide yang PowerPoint tadi. Kita langsung saja. Di sini ada flat price di sini. Di sini ya rumusnya ya. BT dikali dengan 1 plus I pangkat K. Berarti BT saya naik BT dikali dengan 1 plus I pangkat K. Nah, K-nya kita masih menggunakan yang actual per actual. Sini diperoleh 107,18289. Nah, kemudian accrued couponnya di sini adalah FR dikalikan 1 plus I pangkat K min 1. Ini agak panjang ya. Berarti FR dikalikan 1 plus I pangkat K dikurangi 1 dibagi I. Nah, kemudian market price-nya adalah flat price dikurangi accrued coupon. Sehingga errornya di sini saya mau melihat error dari perhitungan saya, yaitu dari market price dikurangi dengan harga dari IPBA-nya. Ini bisa kita kunci saja. Nah, oke. Ini saya drag dulu ke bawah. Nah, kita tinggal menghitung yang di sini. Untuk practical metodenya, nah di sini adalah BT dikalikan 1 plus K kali I. BT dikalikan 1 plus K, K-nya masih pakai aktual per aktual kali I. Oke. Kemudian yang accrued kuponnya di sini K kali FR. Jadi K-nya adalah aktual per aktual kali FR. Diperoleh. Nah, di sini diperoleh market price-nya dan error-nya. Kemudian yang semi theoretical di sini BT dikalikan 1 plus I pangkat K. Nilainya sama ya dengan yang theoretical method. Kemudian yang di sini nilainya sama dengan yang di practical method. Nah, diperoleh nilai errornya adalah sekian. Nah, kemudian kita bisa hitung pula untuk yang ketiga metode ini dengan yang ordinary simple interest atau K-nya adalah 30 per 360. Sama saja nilai caranya seperti tadi, hanya K-nya kita pakai di sel yang D11 di sini. Silakan Anda coba. Ini saya sudah hitung tadi. Nah, ini saya sudah hitung. Diperoleh nilainya sekian. Untuk yang Banker's Rule-nya juga sama, kita menggunakan K-nya yang actual per 360. Silakan nanti Anda hitung juga. Nah, saya peroleh di sini. Kemudian kita lihat error yang paling kecil di sini di antara, berarti ini ada 9. Yang paling kecil adalah di sini. Mungkin saya bisa tandai di sini. Nah, berarti diperoleh market price dari obligasi dengan ID number-nya tadi adalah FR0056
Yang paling mendekati data atau nilai dari IPBA yang tadi 104,6383 adalah dengan menggunakan ordinary simple interest, yaitu dengan K-nya adalah 30/360, yaitu tadi sebesar nilai market price-nya adalah sebesar yang ini. Saya berikan tadi juga 103,2768677 gitu. Jadi nanti jika misalkan kita coba untuk obligasi yang lain, atau mungkin nanti kita bisa menggunakan obligasi yang bukan punya pemerintah, punyanya swasta, mungkin nanti tidak harus atau nilainya bisa berubah tergantung pada perhitungan kita tadi. Nanti mungkin saja dengan menggunakan kayak actual per actual dia akan memperoleh nilai error yang lebih kecil. Jadi ini adalah perbandingan bagaimana menghitung harga obligasi atau market price dari obligasi kita di antara pembayaran kupon. Nah, mungkin saja nanti ketika Anda nanti menghitung lagi ketika kuponnya sudah sampai dibayarkan pada 15 September 2020, nah nilainya juga akan bisa berubah lagi gitu. Oke, demikian untuk materi valuasi obligasi, perhitungan obligasi di antara pembayaran kupon. Semoga dapat membantu Anda untuk lebih memahami bagaimana cara untuk menghitung harga obligasi atau market price kita dengan menggunakan 3 metode tadi, ada theoretical method, practical method, dan semi theoretical method. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.